Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat ini kami akan mengkaji yaitu iman yang ada di hati kita. Jadi apakah kita sudah beriman atau belum di hati kita? Hanya kitalah yang tahu. Kami kutipkan di dalam surat Al-Isra ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Shadaqallahul azim. Al-Isra ayat 14. Bacalah kitabmu. Apa maknanya bacalah kitabmu? Sementara selama ini kita hanya memahami bahwa kitab-kitab itu ada di luar diri kita. Kitab-kitab itu berupa tulisan, baik Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Disangka kitab itu hanyalah itu. Akan tetapi ayatnya di sini, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi yang dimaksud kitab di sini adalah kitab diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap diri manusia itulah kitabullah. Jadi sebelum kita beriman kepada Allah, sebelum kita mengenal Allah, harus tahu kitab diri kita sendiri dahulu. Siapakah diri ini? Selama ini kita sudah menyangka di dalam hati kita bahwa kita selama ini sudah berimankan kepada Allah, sudah beragamakan agama Allah, yakni Islam.
sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, yakni sholat dan ibadah, dan sudah menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Seolah-olah kita selama ini sudah bertuhankan Allah menurut versinya hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita beragama dan bertuhan hanyalah versi hawa nafsu kita sendiri, bukan versinya Allah, bukan yang diutus oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh Allah, akan tetapi kehendak iblis, setan, dan hawa nafsu kita sendiri agar mudah disesatkan oleh iblis dan setan di hati kita atas seluruh apapun yang kita perbuat, atas seluruh solat-solat kita, atas seluruh ibadah-ibadah kita, agar mudah disesatkan oleh iblis dan syaitan di dalamnya. Karena selama ini kita beragama dan bertuhan ikut versinya iblis dan syaitan, ikut versinya hawa nafsu kita sendiri, maka mudah diombang-ambingkan keimanan kita oleh iblis dan syaitan. Karena sesungguhnya kita selama ini belumlah beriman kepada Allah, belumlah bertakwa kepada Allah. Apabila kita sudah beriman, apabila kita sudah bertakwa kepada Allah, maka iblis dan setan pun tak akan mampu mengombang-ambingkan orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah. Karena selama ini takwa-takwa yang kita sangka adalah takwanya badan, takwa lahiriah, takwa syariat saja, maka gampang diombang-ambingkan oleh iblis dan syaitan. Disesat-sesatkan. Manusianya disuruh mengaku-ngakui bahwa apapun yang kau perbuat, baik itu ibadah, baik itu sholat, diaku-akui. Iblis dan setan menyuruh mengaku-akui bahwa sholat dan ibadah itu adalah milikmu. Sholat dan ibadah itu punyamu. Sholat dan ibadah itu linafsi, milikmu sendiri, bukan milik Allah. Inilah ketersesatan beragama dan bertuhan kita selama ini. Karena kita tidak membaca kitab yang dalam. Akan tetapi kita hanyalah membaca kitab yang ada di luar saja. Sehingga kita selama ini meninggalkan yang dalam. Sehingga yang dalam menjadi markas-markas iblis dan setan. Hawa nafsu yang berkuasa atas singgasananya hati kita selama ini. Karena kita suka bermain-main keluar diri, tidak pernah bertapa, berzuhud, berkholwat, masuk ke dalam diri, masuk ke dalam gua khiroknya diri sendiri, yakni bertafakur di dalam hati kita, sehingga hati ini gelap gulita dan menjadi kuburan yang gelap. Kuburannya sendiri tidak pernah diziarahi. Bingung, kita bingung menziarahi
kuburan-kuburan yang lain daripada kuburannya sendiri-sendiri. Maka itulah Iqra' kitabak, bacalah kitabmu. Maknanya bacalah kitabmu itu adalah bacalah, hayati, renungkan asal-usul kejadianmu di dunia ini. Itulah kitab kita, kitab yang fana, kitab kehancuran, bahwa kita ini hanyalah makhluk, bukan sang Khalik. Akan tetapi selama ini kita berperan seolah-olah kita ini sebagai sang Khalik daripada sebagai makhluk. Yang tahu hati kita masing-masing adalah diri kita sendiri. Cobalah baca apa yang dipaparkan ini, resapkan di dalam hati. Apa benar demikian? Seolah-olah selama ini kitalah sebagai sang Khalik, sebagai sang pencipta, sebagai sang pengada, mencipta dan mengadakan seluruh solat-solat kita, mencipta dan mengadakan seluruh ibadah-ibadah kita, mengada dan menciptakan seluruh aktivitas-aktivitas kita, seolah-olah semua itu terjadi atas diri kita sendiri sebagai penciptanya. Nah, jika kita dikatakan makhluk yang bertuhan, manakah peran Tuhan atas diri kita sendiri selama ini? Manakah peran Tuhan yang ada di hati kita selama ini? Bagaimana mungkin Tuhan atau Allah berperan atau berkuasa atas diri kita, sementara selama ini kita menganggap Allah tiada, Allah gaib, Allah mati. Yang hidup hanya diri kita, yang ada hanyalah diri kita, yang wujud hanyalah diri kita selama ini di dalam hati kita. Apakah itu yang dikatakan iman? Sementara di dalam Islam kita mengenal tauhid, mengenal Allah. Di dalam ilmu tauhid, itulah dasar-dasarnya Islam. Bila dasarnya saja tidak tahu, bagaimana mungkin hati kita bisa Islam, hati kita bisa selamat menuju dan bertemu Allah di dalam segala aktivitas yang dikerjakannya. Bagaimana mungkin kita bisa lillahi ta'ala, sementara di dalam hati kita, kitalah yang menjadi Tuhannya daripada Allah. Maka selamanya hati tak akan pernah bisa lillahi ta'ala sebelum Allah wujud, sebelum Allah nyata bagi kita. Jadi selama yang wujud, yang hidup, yang kuasa di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri, selamanya kita belum dikatakan iman kepada Allah. Selamanya kita belum dikatakan Islam kepada Allah. Nyatanya di dalam hati kita selama ini, hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini, mensekutukan wujudullah dengan wujud kita sendiri selama ini di hati kita, mensekutukan hidup Allah dengan hidup kita sendiri selama ini di hati kita, mensekutukan
kuasa Allah, dengan kuasa diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Apakah itu dikatakan bertuhan? Sementara di dalam hati kita yang menjadi Tuhan, yang wujud, yang ada, yang kuasa, yang hidup hanyalah diri kita sendiri selama ini. Berarti inilah kenyataan bahwa diri kita selama ini masih kafir, masih ateis, masih mensekutukan Allah dengan makhluknya. Siapa makhluknya? Ya diri kita sendiri. Selama ini kita tidak menyadari telah mensekutukan Allah dengan makhluknya. Nyatanya diri kita sendiri selama ini di hati kita. Itulah kenyataan iman kita selama ini. Sebelum kita bisa membaca hakikat diri sejati manusia kita yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa, maka selamanya kitalah yang menjadi Tuhannya, yang merasa diri kita wujud, yang merasa diri kita hidup, yang merasa diri kita berkuasa atas hati kita selama ini. Selamanya Allah akan gaib. Selama Allah gaib, maka itulah tanda bahwa di dalam hati kita belum dikatakan bertuhan dan beragama di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islam itu artinya pasrah, berpasrah diri kepada Allah. Berpasrah diri tanda kewujudan bahwa diri kita ini hanyalah makhluk. Berpasrah selalu, memasrahkan kewujudan Allah kepada Allah, memasrahkan kehidupan Allah kepada Allah, memasrahkan kekuasaan Allah kepada Allah. Jadi hidup, kuasa, wujud itu hanya Allah. Bila kita dikatakan iman dan Islam di sisi Allah. Selama ini kita mempelajari ilmu tauhid yang sifat-sifat Allah yang ada 20 dan sifat muhalnya ada 22. Wujud kidam baqa. Wujud artinya wajib wujud. Allah itu wajib wujud, wajib ada. Kebalikan sifat wujud itu apa? Adam. Adam huduts fana. Adam artinya tidak ada. Jadi selain Allah itu tidak ada. Jadi bagaimana posisi makhluk? Jadi bagaimana posisi manusia di hati kita? Ya tidak ada sejatinya. Sesungguhnya ya tidak ada. Bila Allahnya yang jadi Tuhan, bila Allahnya yang wujud. Akan tetapi bila yang wujud yang ada masih manusianya, pasti di dalam hati kita Allahnya yang Adam. Allahnya yang tiada. Inilah tanda bukti bahwa iman akidah yang kita jalani selama ini sudah terbalik.
yang mana mestinya makhluk jadi makhluk, kok jadi kholik. Makhluknya jadi sang kholik di hatinya. Kebalikannya, sang kholik menjadi makhluk di hati kita selama ini. Seolah-olah Allah sebagai sang kholik itu gaib, tiada, mati bagi diri kita. Yang ada hanyalah diri kita sendiri di hati kita. Iya bukan? Nah, inilah perlunya Iqra kitabak, bacalah kitabmu, intai singgah sana musuh-musuhmu di hatimu. Bila kita tidak mengintainya, bila kita tidak mengenalnya, bila kita tidak memahami siapa hakikat diri sejati manusia kita, bagaimana mungkin kita akan mengenal pencipta diri manusia kita di hati kita. Karena Allah itu babakan hati, Allah bukan babakan dohir, bukan babakan syariat, tapi Allah itu babakan hakikat yang sesungguhnya, babakan batiniah. Karena iman dan Islam itu adanya hanyalah di hati. Bila di hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih diri manusia kita di hati kita, berarti selama ini yang jadi Tuhan adalah Fir'aun. Jadikan Fir'aun seperti itu. Di dalam hatinya selalu mentuhankan dirinya daripada mentuhankan Tuhan pencipta Fir'aunnya. Nah, kita sekarang sudah tahu di mana kita didudukkan selama ini. Kita sudah menyadari hanya kitalah yang tahu, hanya kitalah yang bisa menghisap, menghitung kesalahan-kesalahan, kedzaliman-kedzaliman diri kita sendiri di hati kita. Bagi orang-orang yang ditunjuki oleh Allah. Bagi orang-orang yang dibutakan oleh Allah, ya beda ceritanya. Jadi Allah menunjuki hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah memahamkan hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah menyadarkan hamba-hamba yang dikehendakinya. Bagi yang belum paham, meskipun kelihatannya ilmunya tinggi, amalnya tinggi, maka pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi manusia yang sudah bertuhan, bisa pasrah kepada Allah. Namun bagi manusia yang belum bertuhan di hatinya, pasrahnya pasti menuju kepada hawa nafsu, iblis dan syaitannya. Karena apa? Karena selama ini ialah yang berkuasa daripada Allah. Karena di dalam hatinya selama ini dirinya lebih wujud daripada wujudnya Allah. Inilah jalan kesesatan. Inilah akidah dan imannya Fir'aun, yang mana di dalam hatinya yang ada hanyalah dirinya sendiri selain Allah. Inilah bukti di dalam hati kita selama ini, yang terucap bukan la ilaha illallah, akan tetapi yang terucap di dalam hati kita, yang teraplikasi di dalam hati kita, la ilaha illa siapa namamu. Seumpama diriku Abdul Halim, la ilaha illa Abdul Halim. Itu hakikat arti
yang ada di dalam hati kita selama ini, yang seolah-olah kitalah yang menciptakan seluruh keadaan-keadaan diri kita sendiri selama ini. Itulah tanda bahwa diri kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jalan lurusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.